Aduh. Di kebun bat ini kita ya. Yang kebon banget emang. Bismillah. Aduh. Lu sebelumnya udah misi-misi belum lu di sini? Ini kan udah tempat biasa gua nongkrong di mari, Rip. Wan, walaupun begitu ya, kebon, rawa nih. Ini buat kalian nih, sebenarnya ini rawa nih di belakang sini. Katanya nih, kalau di kebon, di rawa itu harus misi-misi numpang-numpang, biar gak digangguin. Lah itu mah mitos, Rip. Udah langsung aja gua buka dah. Balik lagi ke Suluk Asin. Ungkap ya enggak? Biasa diungkap. Salah, ungkap yang gak biasa diungkap. Udah lagi apa itu aja? Gak apa-apa, udah. Lanjut aja. Enggak kan itu kan bisa ntar gue potong terus masuk. Lanjut aja. Ini kayak ngobrol kayak ini lanjut aja ya gak? Langsung jalan aja. Oke. Jadi gimana, Rip? Kabar sehat kabar? Sehat ya. Kali Gue ini cuma takut doang Wan di sini. Kenapa? Gue lagi sehat-sehat, tau-tau kesambet. Lu terlalu ngikutin mitos, tau gak sih lu? Namanya juga orang ketakutan Wan. Gue dari kecil hidup penuh dengan mitos-mitos yang berkembang di masyarakat. Soalnya lu tinggal di Jawa sih. Iya. Ini gini. Iya kan? Soalnya gue pernah di Jawa betul, di tempatnya di Cirebon. Lama di Cirebon. Gue pernah tinggal di Sukabumi, di Cirebon. Di situ tempatnya ya namanya juga zaman dulu penuh kebon, sawah. Terus lampunya juga nggak banyak, nggak kayak di kota-kota lah. Nah, gue juga sempet tinggal di kampung juga, Jawa juga, Rip. Di mana lo? Di Indramayu gue sempet itu, iya, ya kan? Iya, tangga. Dan mantan bini gue juga orang Cirebon, Rip. Mantan bini? Iya, kuncir tau gak? Kuncir apaan? Kuningan Cirebon. Cirebon. Tapi gue ngerasain mitos itu, lo tau gak sih mitos yang katanya nih, kalau maghrib tuh lu nggak boleh di luar rumah gitu. Intinya kayak di dalam ruangan gitu. Iya, dari kecil emang dibilangin begitu. Lu kalau maghrib jangan keluar rumah. Baik setan-setan pada keluar. Tapi bukannya emang pergantian jam setan jam segitu ya? Katanya. Tapi katanya ada juga sih hadis yang bilang begitu. Tapi gua nggak tahu ya guys, gua nggak tahu itu hadisnya sahih apa dhaif atau hasan atau apa, gua nggak tahu. Cuman emang masyhur aja atau apa namanya tenar aja itu hadisnya. Tapi kan kalau misalnya anak kecil ya maghrib kan misalnya masih di luar rumah nih, ya kan kalau misalnya lu ingat masa-masa kecil lu gitu, misalnya lagi main di depan rumah ya kan, terus pas maghrib ayo masuk ntar diculik kalong wewe lo, ya kan kalong wewe. Emang sebenarnya itu maksudnya tuh apa sih sebenarnya tuh? Kalau yang gua tahu ya itu sebetulnya adalah produk budaya kita untuk menertibkan anak-anak. Biar menakuti berarti. Dengan cara menakuti. Karena dengan menakuti itu akan terekam tuh di memori anak. Dibanding ayo masuk udah maghrib, udah malam, waktu istirahat. Itu nggak melekat tuh ke memori anak-anak. Tapi kalau dimasukin emosi itu bisa takut, sedih gitu-gitu. Itu justru terbawa sampai besar. Jadi anak-anak mulai disiplin. Tapi yang masalah tuh disiplinnya tuh dibentuknya dengan rasa takut itu. Takut diculik kolong wewe lah, dibawa wewe gombel lah apa gitu ya kan. Tapi sorry gue potong ya. Kalau ngomongin setan gitu, ada lagi nih. Tadi gue keinget kalau misalnya lu suka siul malam-malam katanya manggil setan juga. Emang bener itu? Kan barangnya sama juga tuh. Ini kan masih nyambung nih dari maghrib kok menuju malam tuh. Nah kalau misalnya lu emang suka siul gitu, detailnya gue gak tahu karena gue bukan setan ya. Apakah nama setan itu siul ya? Gue tau kalau siul itu mitos zaman dulu. Manggil angin tau gak lu? Itu layangan. Itu kan sore, Rip. Itu kan sore. Justru itu kalau lu tahu nih ya, itu pernah ada iklannya. Iklan apa ya? Iklan satu merek minuman lah kalau gak salah. Jadi lagi main layangan gak ada angin terus. Ingat ya lu?
Iya, apa iya, iklan iya, iya, iya. Sprite apa kalau nggak salah tuh gue lupa. Coca-Cola gitu ya, Iya, antara itulah, pokoknya itulah. minuman soda lah. Nah itu yang gue tahu itu mitos-mitos begitu tuh. Tapi kalau malam manggil setan, nah gue nggak tahu. Gue nggak tahu tuh, jujur aja gue nggak tahu. Tapi emang banyak aja sih orang-orang yang suka ngait-ngaitin lu kalau ngelakuin ini malam-malam datang setan atau apa. Itu mungkin biar ngeganggu orang aja sih. Yang datangin setan tuh kalau lu ini lu nyetel apa namanya? Seliwengi. Bukan nyetel sound yang gede-gede tuh. Itu datangin setan. Joget setan aja. Berarti sound gue sound horek lu. Wow, kacau. Asik kacau lu. Bukan sound horek. Kan gua speaker gede ke sound horek anjir. Nggak mesti sound horek. Yang gua tahu sound horek tuh yang apa bawanya pakai truk gitu ya. Nah itu sound horek apa horek gua nggak tahu. Horek sih. Tapi kan orang biasanya bilang horek. Iya. G-nya jadi K. Soalnya kan horek ya kan. Gitu. Ya gua nggak tahu. Nih balik lagi nih, gue mau nanya lagi nih tentang mitos ya. Nih ada lagi mana ya? Gue ini apa dari sumbernya sih gue dari Detik Jatim nih. Nih dilarang memakai baju hijau di pantai selatan. Kenapa itu? Katanya nih ya, kalau misalnya salah satu mitos yang masih dipercaya yang dipatuhi hingga saat ini ialah dilarang memakai baju hijau ketika berkunjung ke pantai selatan. Karena mitosnya dikaitkan dengan Nyi Roro Kidul. Iya balik lagi yang gue bilang. Sebenarnya itu kan budaya masyarakat biar manusia itu Takut. Tertib. Intinya tuh biar tertib Wan. Oke, dengan cara takut-takutin. Tapi emang bener, makin kesini tuh penelitiannya udah makin banyak kan. Lu pernah lihat video yang orang pakai baju hijau tuh saru di pantai selatan tuh saru, warnanya nyamar gitu. Jadi emang ketika ada orang udah di bibir pantai itu, di bibir maksudnya pengen ke arah laut, kan di sana ombaknya juga gede-gede. Itu pengawas pantai itu juga bahasanya tuh samar. Apalagi pas sudah tenggelam atau kelelep, minta bantuan makin gak kelihatan. Nah itu bahayanya. Jadi mungkin masyarakat zaman dulu itu berpikirnya daripada dilarang-larang, tapi alasannya ntar kamu nggak bisa ketahuan sama penjaga laut, mendingan ada Nyi Roro Kidul, lu jangan pakai baju hijau, itu biasa gitu. Tapi yang gue bingung tuh sebenarnya ini Wan, bukan cuma Nyi Roro Kidul, tapi kenapa ada sosok nama Nyi Roro Kidulnya, coba lu pikir. Ya itu kan bukannya itu emang mitos dari dulu ya, penjaga pantai selatan. Iya penjaga pantai selatan Nyi Roro Kidul. Itu emang penjaganya udah itu hitungannya kayak setan aja, kuntilanak segala macam nyarip ya nggak sih? Iya kali, gue nggak tahu. Terus kenapa namanya Nyi Roro Kidul gitu ya? Tapi lu pernah lihat nggak kontennya Ustadz Felix tuh yang menyatakan semua, tapi ini bener ya, semua apapun yang di laut itu bisa dimakan. Berarti termasuk Nyi Roro Kidul. Iya kan ya? Ya kan belum tahu kan lo? Itu kontennya tuh. Gue sih belum nonton. Lu belum nonton? Tadi coba gue cari klipnya, siapa tahu ntar gue bisa masukin ke sini kan. Putri Duyung juga bisa tuh berarti ya. Bisa, pokoknya apapun yang di laut kan di Al-Qur'an juga disebutnya kan begitu kan, bisa dimakan kan. Yang penting nggak di dua alam. Nah, tapi kan gue bingungnya itu adalah ini melenceng nih jauh nih. Kepiting laut itu kan kalau di darat dia masih bisa hidup, masih bisa bertahan. Ya kalau soal kepiting atau rajungan itu udah beda pendapat sebetulnya ulama. Ada yang emang membolehkan, ada yang mengharamkan. Yang membolehkan karena ya emang hidup di laut aja. Tapi kalau yang mengharamkan itu karena dua alam dan bisa hidup di dua alam tersebut. Jadi bisa mencari kehidupan, kayak misalnya dia bisa nyari makan saat di darat. Gitu. Oke. Itu. Tapi ya beda-beda pendapat lah, kita hormatin aja perbedaan itu. Kalau memang kepiting ya ada ulama yang bolehkan, kalau enggak ya udah. Tapi ini ada mitos yang menurut gua lucu banget ini. Lu dengerin gua deh ya. Ini terutama buat cewek-cewek yang mau punya suami bewokan. Ya deh, mana ya tadi? Tahu kan lu? Tahu kan? Tahu bentar deh, gua cari nih ya. Kok hilang sih? Dulu. Tahu gua udah, itu mitosnya kalau lu nyapu
nggak bersih, bener bukan? Iya. Nyapu nggak bersih, lu bakalan dapet suami yang bewokan. Iya udah deh, gue bacain aja Iya. langsung ya. Nyapu tidak bersih akan mendapatkan suami bewokan. Nah, buat cewek-cewek kalau Dia misalnya bewokan. kalau misalnya lo mau dapat suami yang Makanya. bewokan, lo jangan bersih-bersih. Mitos ini sering diucapkan kepada perempuan ketika sedang menyapu rumah. Jika diartikan, ini merupakan petuah yang digunakan untuk memotivasi anak gadis agar menyapu dengan teliti dan tidak asal-asalan. Meskipun mitos ini tidak benar, gak bener nih, menjaga kebersihan rumah memang penting untuk kenyamanan dan kesehatan. Jadi ya itu kan kalau buat cewek-cewek yang mau, Ya gue tuh kepikirannya zaman dulu, ayo nyapu yang bersih. Emang kenapa sih bu? Ntar suaminya bewokan. Mungkin dia saat itu ibunya kali ya, ibunya ngelihat orang bewokan jelek-jelek kali ya. asal gue coba. Jadinya ada tetangga, dia bewokan jelek banget. Lu kalau lu nyapu kagak bersih, suami lu kayak gitu. Tapi pas zaman anaknya ngelihat yang bewokan tuh orang Arab, orang bule, orang mana yang ganteng-ganteng gitu, bewok-bewok sengaja. Gak dapat laki. Wah, laki gue yang bewokannya bagus-bagus gitu ya. Emang kadang-kadang orang dulu tuh nyampeinnya tuh seperti nggak masuk akal, tapi itu demi untuk kedisiplinan anak-anaknya atau sosial masyarakat sekitarnya gitu. Tapi sebenarnya di beberapa bagian dunia juga ada mitos-mitosnya juga kan. Tentang contohnya kayak di Jepang sebenarnya hampir sama sih. Cuman kalau menurut gua nih ya, karena di Indonesia terutama di Pulau Jawa itu kental akan mitosnya. Jadi terkadang tuh si mitos ini tuh jadi fakta gitu, Rip. Jadi emang bener-bener iya bener ya. Iya, padahal mah kalau misalnya dipikir secara logika tuh nggak masuk. Jadi kalau misalnya lo mau pikir secara logika, sebenarnya tuh ada cara ya, mungkin ya tadi lo bilang orang zaman dulu tuh nakut-nakutin, ya udah nakut-nakutin tuh karena ada alasannya, ya kan? Iya, di Jepang tuh sebetulnya juga banyak. Yang gua tahu tuh di film di ini acaranya Doraemon. Doraemon pokoknya dia tuh ada alat yang mengabulkan permintaan, mengabulkan ini mitos-mitos. Jadi kita si Suneo itu nggak percaya sama mitos-mitos kan, karena ada neneknya datang. Pokoknya itu gitulah. Nah, neneknya tuh suka ngucapin mitos-mitos ya. Kalau habis makan jangan tidur nanti jadi sapi. Jadi ular. Kalau di Jepang jadi sapi. Oh, jadi sapi. Ntar jadi sapi. Alatnya tuh di situ benar jadi sapi. Kalau bohong masuk kalau bohong apa gitu. Ya kalau bohong masuk neraka, betul masuk neraka. Terus bisa dimaafin kalau udah neneknya udah maafin gitu. Terus lu macam-macam dah tuh di Doraemon tuh juga ada. Jadi secara nggak langsung walaupun Jepang kelihatan modern, tapi mereka tuh juga punya mitos-mitos sama lah kayak kita nih. Kayaknya pengaruh Asia kayaknya ya. Asia masuk Asia sih, iya. Soalnya kalau misalnya di Amerika nggak kayak gitu dah. Kayaknya dulu ada Marvel bukannya dari mitos-mitos ya, dewa Thor. Itu gitu. Mitologi, Rip. Iya kan mitos itu. Emang mitos iya. Mitologi. Emang iya. Dewa petir. Iya lagi. Ya entahlah itu apa namanya. Enggak, maksud gua kan kalau itu kan mitos yang berbentuk ya, kayak jadi wujud kan. Kalau itu kan mitos yang jadi wujud. Maksud gua kalau di Indonesia kan ya banyak banget tuh mitosnya. Terus kayak jangan gunting kuku malam-malam, jangan di depan pintu nanti jodohnya kehalingan, jangan yang tadi maghrib nggak boleh keluar. Terus ya adalah beberapa mitos Indonesia itu yang menyatakan ya bahwa itu larangan, bukan berbentuk. Kalau misalnya luar negeri kan berbentuk gitu, jadi berbentuk makhluk mitologi, ya kan? Oh iya betul. Ya kan? Jadi bukan sikap menurut gua sih. Bukan simbol atau konsep atau ide gitu. Iya. Apa karena di luar itu orang-orangnya udah pada disiplin? Kagak dah. Enggak juga. Bangsa Viking juga sama tuh. Iya sama, ada dewa Loki gitu-gitu. Ya pokoknya mitos atau mitologi kan. Iya kalau di Jepang juga ada tuh.
kalau mau manggil hujan apa biar nggak hujan, apa biar hujannya berhenti, ngegulung kain terus bulat dikasih mata, tahu nggak lu? Ah iya tahu tahu Digantung. digantung. Nah itu Jadi kayak iya iya. gitu. Lu tahu itu dari mana? Doraemon. Doraemon. Anjing Anak gue Doraemon. nonton Doraemon. Doraemon. Aduh. Iya gitu. Iya, jadi emang mitos tuh sebenarnya bentuk orang-orang zaman dulu untuk mendisiplinkan kita biar nggak ini kali, biar gampang diatur ya kali ya. Iya. Mungkin ada salah, mungkin ada gimana ya? Gue ngomongnya gimana ya? Gue berpikir itu kayaknya untuk anak zaman sekarang untuk lu menerapkan hal seperti itu tuh kayaknya susah banget dari. Susah emang. Apalagi ini sorry banget ya untuk kelas apa generasi Gen Z lah terutama. Gue minta maaf soalnya yang setahu gua nih generasi Gen Z tuh sekarang kayak udah melenceng jauh banget gitu. Ya sekarang mitos-mitosan. Iya nggak percaya satu itu oke. Bagus sebenarnya. Cuman ada tuh yang kurang tuh adalah menurut gua ini mah ya tata krama sih, bersopan santun sih. Ya sih. Beda-beda sih menurut gua. Menurut lo beda ya? Kalau gua sih gitu karena kalau yang gua lihat gitu ya ini sorry banget bukan nggak maksud gua nggak semua Gen Z kayak begitu juga enggak. Cuman ada beberapa. Contohnya tuh kalau misalnya gua kayak ketemu sama orang baru gitu dan dia tuh Gen Z. Nah, kebiasaan nih kalau misalnya kita kan berkawan ya anak-anak tahun 90 pasti kalau ketemu orang baru, Bang, ya Iwan gitu misalnya kan. Kalau sekarang ya kagak nyebut nama cuman ya gitu doang udah. Malu itu kan introvert. Masa introvert kalau introvert gitu kan, gue juga begitu. Enggak. kayak ada bapak misalnya di bis atau gimana. Cuman gitu doang. malu. Kalau gue kan maksudnya ya kalau misalnya gue menerapkan ke diri gue ya apa yang diajarin sama orang tua gue tuh pasti gue terapin kayak jalan ngelewatin orang tuh permisi. Oke lo bisa bilang introvert itu introvert. Yang kayak gitu ada mitos-mitosnya gak ya? Nah itu dia tuh. Misal lu kalau nggak ngebungkuk, lu jadi kuda jadi babi. Jadi apa gitu ya? Seharusnya zaman dulu tuh udah ada tuh. Ya tetap aja kan kalau kata lo tadi nggak bagus orang Gen Z nggak dengerin mitos. Betul. Cuma sebenarnya dari mitos itu kalau ya membangun karakter lo jadi lebih baik sih kalau menurut gua kalau misalnya lo ngikutin mitos ya lebih disiplin aja. Iya sih. Gitu. Lebih yang bener-bener apa sih? Ya lo tahu patokannya gitu. Lo tahu gap-gapannya gitu. Dan sekarang makin kacau juga sih, Rip. Kacaunya tuh kalau yang sekarang gue lihat senioritasnya tuh makin gila. Maksudnya gimana senioritasnya? Lo tau gak sih yang kasus dokter yang loncat tuh si siapa Timothy. Oh itu bullying. Itu kan dari senioritas juga itu. Oh dia seniornya bukan teman kelasnya. Tahu gue seniornya dah. Gue nggak tahu sih. Ya kan gitu. Maksud gue tuh apa ya? Mungkin kalau misalnya zaman-zaman anak 90-an tuh emang apa sih namanya ospek ya. Ospeknya tuh gila-gila. Cuman ada beberapa yang kekerasan ada, cuman gak berlebihan kekerasannya. Gak sampai mati. Mungkin ada yang sampai mati. Cuma kita nggak tahu gitu. Karena belum ada media sosial, ya kan? Jadi nggak heboh kayak sekarang. Yang gue sedih itu adalah gini, Rip. Ya murid-murid zaman sekarang tuh udah pada gila sama gurunya sih. Maksudnya nggak sopan? Iya, nggak sopannya itu yang gimana ya? Gitu loh maksud gue. Iya, gue sih kalau soal apa yang terjadi sekarang tuh gue ngelihatnya sebenarnya ini sama aja dari zaman dulu juga ada, cuman bedanya itu tadi. Kelihatan. Expose. Kalau dibilang keras Wan sama. Kalau ada anak sekarang yang katanya ngerokok terus ditampar guru, terus lapor orang tua, Wan gue lagi tidur, tidur di kelas gitu, hajar langsung.
Tidur bukan ngerokok loh, tidur. Kayak pada umumnya aja lah anak-anak suka tidur gitu. Bener tampol. Iya maksudnya ya itu juga gue nggak berani ngegadu ke orang tua atau ke siapa, nggak berani gue. Ya gue lah ngeri disalahin, ya suruh siapa tidur kan gitu ya. Kalau sekarang mungkin udah beda kali, orang tuanya juga zamannya ya. iya. Tapi emang sebenarnya kekerasan di sekolah juga sebenarnya nggak dibenarkan juga. Nggak boleh tuh guru-guru main tangan. Tandanya kan berarti gurunya ngebosenin. Iya kan? Iya. Kalau gurunya seneng, ada tuh emang guru yang bikin anak-anak seneng, ada. Adalah. Jadi anak-anak tuh pada matanya melek, bercanda. Maksudnya bercanda, berinteraksi sama gurunya gitu, aktif. Ada guru yang difavoritin. Tapi kalau misalnya lo masih ingat, kita kelas 4 SD apa kelas 3 SD, Rip? PTB, PTB itu. Jadi gua sama Sarip ini, lu kan ya bikin gendang-gendangan di pintu. Gendang-gendangan dari ngejar pintu lah pokoknya gitu. Gue sih inget di pintu kan. Bu, ini yang bikin gendang ini, Rip, dan dari kulit semen. Iya, pokoknya berisik. Iya, pokoknya intinya berisik lah ya kan. Nah, gue pokoknya bikin, yang gue ingat tuh, gue bikin gendang dari kulit semen ya kan, pakai sagu, terus jadinya tuh dung. Nah, gue sama Sari main deh, lagi pelajaran. Guru sampai nangis. Tiba-tiba Pak TB datang, dibolongin, gue juga nangis. Gue nggak tahu, gue kalau dulu sebandel itu gue nggak tahu gue. Aduh. Gue gak nyadar, cuman emang gue bego aja jadi. Enggak, tapi zaman dulu sumpah kita takut banget sama guru ya. Takut banget sih, takut banget, gila sumpah. Wah, guru killer nih. Wah, lu keringat dingin lu. Kalau bisa ada guru juga, gue nggak mau sebut namanya sih. Cuman emang kalau ada bu ini, udah kita pada masuk ke kelas. Serem, takut dicubit. Oh. Kalau cubitnya sakit. Nah itu. Tapi gue sih pernah kayaknya dicubit. Ya lucu kalau misalnya inget-inget zaman dulu. Dan mitosnya itu zaman dulu tuh kental banget. Nggak kayak sekarang. Maksudnya ya kan, balik lagi nih kita ke mitos. Nah, yang lo bilang kan ya mitos itu emang baik gitu. Cuman dengan cara menakut-nakuti, ya kan. Jadi pas zaman gua kecil gitu, itu makan nasi kalau nggak habis nasinya nangis. Iya, tadi ayamnya mati, ya kan? Ayamnya mati gitu. Iya. Kalau gua nasi nangis, emang mitos beda-beda. Ayam mati. Yang lucu Ali, biarin aja ntar juga dikasih ayam biar gak mati. Kalau nasinya gak habis gitu, temen gua ada gitu. Memang ya, gue sih gak habis pikirnya kenapa nasinya harus nangis gitu ya. Kenapa gak nasinya marah? Ya kan? Kenapa harus nasinya nangis? Ya mungkin kalau misalnya nasinya dengan konsep emosional yang berbeda gitu ya. Misalnya kan kalau nangis ya kan jadi ikutan sedih gitu. Kalau marah-marah kan lu bisa marah-marah lagi. Abisin gue gitu. Abisin gue gak ini, gue ketinggalan satu nih. Ketinggalan ini. Iya kan bisa jadi gitu loh. Nah terus yang bingung lagi, kenapa mitos-mitos kayak gitu tuh rata tersebar se-Indonesia gitu. Iya sih. Iya kan? Itu tuh siapa tuh yang buat pertama? Omong dari perkataan itu tuh, nasi nangis atau lu duduk di depan pintu jodoh lu seret. Tiba-tiba se-Indonesia kayaknya tahu. Itu siapa tuh? Padahal zaman dulu baru ada surat menyurat ya. Surat menyurat, bahkan zaman dulu banget mah nggak ada. Maksudnya orang punya akses bisa baca tulis aja udah jarang. Ya kan, ini kan kita soalnya bangsa Indonesia tuh bangsa tutur bangsa tutur bahasa. Iya, lisan, cerita apa. Kita tuh kentalnya di situ. Berarti kan penyebarannya itu butuh waktu, bisa jadi cepat, bisa jadi lama kan. Nah terus sama semua. Nah ini siapa nih awalnya nih yang bikin? Gitu tuh yang masih menjadi pertanyaan. Siapa yang bikin istilah-istilah gitu? Terus dia kok pinter banget gitu, punya ide-ide liar gitu ya kan? Sampai untuk menakut-nakuti ya. Hitungannya ide liarnya tuh
bikin takut lah ya. Pokoknya mitos-mitos gitu. Lu kalau punya rumah jangan ditusuk sate. Lu mau tahu gak kenapa? Kenapa emang? Soalnya sebenarnya ditusuk sate itu bukan dagangan lu kagak laris, bukan jadi rumah berhantu, bukan. Tusuk sate kan berbentuknya kan T tuh. Ya kan berbentuk T kan dia. Nah dia di sebelah sini kan. Yang takutin kalau misalnya ada kendaraan kencang, entah motor entah mobil, lu rumah lu tusuk sate, ya udah pasti ngantem rumah lu. Itu Iya benar. sebenarnya. Kan kalau mitosnya kan kalau misalnya lu Dagangan beli lu itu nggak laris. iya entar dengan lu ini sepi ya kan, terus rumahnya serem gini. Padahal bukan itu. Iya. Kalau yang gue telaah ya gitu ya. Iya emang benar. Terus katanya juga kalau tusuk sate tuh apa namanya debu-debu Barang ngumpul. debu-debu dari sini ya dari sini. Oh iya bisa. Oke guys, kayaknya karena kameranya udah mati nih. Apa namanya? Tutup aja lah. Kita sudahi aja. Terima kasih sudah menyimak, sudah menonton. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Tapi jangan lupa di subscribe, di share, dan di like. Oke. Biar kita semakin semangat buat kontennya. Oke.